Sultan Syahrir lahir dari pasangan Muhammad Rasad dan Putih Siti Rabiah. Sultan Syahrir juga memiliki saudara kandung bernama Sultan Syahsam dan Sultan Nuralamsyah. Pria yang lahir di tahun 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat ini menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Elx dan Sekolah Menengah MWLO terbaik di Medan. Setelah lulus dari MWLO di tahun 1926, ia melanjutkan sekolah lanjutan atas di Bandung. Di sekolah inilah ia bergabung dengan Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia. Tidak hanya sebagai aktor, namun juga sutradara dan penulis skenario. Meski merupakan anak yang cerdas, Syahrir yang masih duduk di bangku sekolah menengah itu ternyata bukanlah seorang kutu buku. Ia lebih aktif dalam kegiatan sosial seperti klub debat di sekolah atau aksi pendidikan melek huruf gratis bagi anak-anak tak mampu. Kegiatan-kegiatan tersebut membawanya dalam kegiatan politik. Ia tergabung dalam 10 orang penggagas pendirian Himpunan Pemuda Nasionalis JOM Indonesia. Perhimpunan itu kemudian berubah nama jadi Pemuda Indonesia yang menjadi motor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia, kongres monumental yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Syahrir melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam, Belanda. Selama masa perkuliahan, ia mendalami sosialisme dan menekuni teori-teori sosialisme. Selama aktivitas politiknya sebagai mahasiswa di Belanda, Syahrir menjadi lebih dekat dengan aktivis kemerdekaan Muhammad Hatta. Pada tahun 1931, Syahrir kembali ke Indonesia. Sekembalinya Syahrir ke Indonesia, ia bergabung ke dalam organisasi Partai Nasional Indonesia PNI baru pada Juni tahun 1932 yang kemudian diketuainya pada tahun 1932. Muhammad Hatta yang juga telah kembali ke Indonesia turut memimpin PNI baru. Syahrir juga disebut sebagai ujung tombak perjuangan diplomasi Indonesia. Ini karena perannya yang sangat vital dalam kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi orang pertama yang mengetahui berita kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Sultan Syahrir juga terlibat dalam golongan yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, hingga ia dan pemuda lainnya mengasingkan mereka ke Rengas Dengklok agar bersedia melakukan proklamasi selambat-lambatnya pada 17 Agustus tahun 1945. Pada November tahun 1945, Syahrir didukung pemuda dan ditunjuk Soekarno menjadi formatur kabinet parlementer. Pada usia 36 tahun, mulailah lakon Syahrir memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia sebagai Perdana Menteri termuda di dunia, Menteri Luar Negeri, dan juga Menteri Dalam Negeri. Di pemerintahan, sebagai Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat BPKNIP, ia menjadi arsitek perubahan kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer yang bertanggung jawab kepada KNIP sebagai lembaga yang mempunyai fungsi legislatif. RI pun menganut sistem multipartai. Tatanan pemerintahan tersebut sesuai dengan arus politik pasca Perang Dunia II, yakni kemenangan demokrasi atas fasisme kepada rakyat. Syahrir selalu menyerukan nilai-nilai kemanusiaan dan anti kekerasan. Meski jatuh bangun akibat berbagai tentangan di kalangan bangsa sendiri, Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II sampai dengan Kabinet Syahrir III tahun 1945 hingga tahun 1947 konsisten memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia lewat jalur diplomasi. Pada 14 Agustus tahun 1947 Syahrir berpidato di muka sidang Dewan Keamanan PBB berhadapan dengan para wakil bangsa-bangsa sedunia. Syahrir mengurai Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berabad-abad dieksploitasi oleh kaum kolonial. Tidak hanya itu, Sultan Syahrir juga mewakili Indonesia di PBB untuk mendesak Belanda agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena itulah, Syahrir dikenal sebagai diplomat muda yang ulung, bahkan beberapa wartawan menjulukinya sebagai The Smiling Diplomat. Setelah tak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, Syahrir menjadi penasihat Presiden Soekarno sekaligus Duta Besar Indonesia.
Pada tahun 1948 Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Meskipun PSI berhaluan kiri, ia menentang sistem kenegaraan Uni Soviet. Namun, di tahun 1955 hubungan Syahrir dan Soekarno memburuk akibat dari beberapa petinggi PSI yang terlibat dengan pemerintah revolusioner Republik Indonesia (PPRI) yang dianggap sebagai pemberontak, dan di tahun 1962 ia dipenjara tanpa pernah diadili atas tuduhan terlibat dengan PPRI oleh Soekarno. Pada tahun 1965, Syahrir menderita penyakit stroke. Meski sempat berobat di Zurich, Swiss, namun Syahrir menghembuskan nafas terakhirnya pada 9 April tahun 1966. Di tanggal yang sama, melalui Kepres nomor 76 tahun 1966, Sultan Syahrir dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Jenazahnya pun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.